Perkenalkan, nama saya Arif Ramdhani. Di sini saya mau menjelaskan mengenai TB2 Knowledge Management System bersama teman saya Billy Wijaya. Di sini saya mau menjelaskan aplikasi, yaitu aplikasi Microsoft OneNote. Microsoft OneNote adalah aplikasi pencatat digital untuk mengumpulkan informasi dari berbagai perangkat yang dicadangkan dan disinkronisasikan ke cloud Microsoft Office 365. Pengguna Microsoft OneNote dapat memasukkan tulisan tangan, catatan, gambar, diagram, rekaman, audio, video, dan salinan layar atau screenshot ke catatan mereka. User dapat berbagi dan menggunakan catatan dalam kolaborasi real time dengan pengguna lain melalui internet atau jaringan. Cara instalasi dan basic setting. OneNote dapat diinstal di Windows PC, Mac, Android, dan iOS. Cara menjalankan atau input data. Buat notebook dengan cara klik file new. Dalam contoh berikut dibuat 3 notebook, yaitu classes, work, dan personal. Kemudian di dalam classes terdapat 3 section, yaitu math, biologi, dan history. Di dalam section biologi terdapat page course info, lecture 1, lecture 2. Buatlah catatan, sisipkan gambar, sisipkan file, buat bermacam-macam list. Tambahkan ikon yang komunikatif, bahkan tambahkan tulisan tangan. OneNote otomatis menyimpan sehingga tidak perlu khawatir kehilangan catatan. Mencari data dan kolaborasi tim. Gunakan kolom search untuk mencari teks tertentu. OneNote bahkan bisa mencari dari teks yang terdapat dalam folder. Bagikan dengan orang lain atau dengan diri Anda sendiri melalui banyak perangkat. Dengan cara mengklik menu share, sinkronisasi akan dibuat otomatis. Contoh output atau pemanfaatan OneNote. Inilah contohnya sebagai berikut. Review laporan 1. Memberikan slide presentasi PowerPoint ke OneNote dengan cara memilih file, lalu print send to OneNote di aplikasi PowerPoint. Terlihat outputnya berhasil tersalin di OneNote, sehingga teater output ini sangat memudahkan user. User tinggal memberikan catatan, tag, atau icon untuk melakukan follow up pada slide yang dianggap penting. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Billy Wijaya. Saya akan melanjutkan presentasi tugas TP2 KMS dari teman saya Arif. Jadi di sini kita mempunyai contoh output atau memanfaatkan OneNote. Di sini ada OneNote at Work. Di sini kita bisa melihat OneNote dimanfaatkan untuk mencatat meeting notes, logo ideas, competitor analysis, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya OneNote juga bisa digunakan untuk keperluan di rumah, seperti untuk merencanakan trip, perpergian, camping, dan lain sebagainya. Kemudian juga bisa digunakan untuk mencatat kuliah atau lectures. Nah, berikut ini adalah contoh review laporan 1, yaitu mengirimkan slide presentasi PowerPoint ke OneNote dengan cara memilih file, print, kemudian pilih send to OneNote di aplikasi PowerPoint. OneNote ini memiliki driver printer, jadi semua aplikasi bisa mengirimkan file atau output dengan cara memilih print ke send to OneNote. Jadi seperti kita lihat di sini, aplikasi PowerPoint bisa langsung mengirimkan slide-slide-nya ke dalam OneNote. Dengan demikian akan mudah untuk melakukan follow up pada slide yang dianggap penting. Kemudian review laporan kedua. Di sini dokumen OneNote juga dapat berkolaborasi dengan Microsoft Outlook sebagai email application.
sehingga dapat membuat reminder tugas, meeting atau jadwal di OneNote yang akan terupdate di Outlook. Selain itu di Outlook juga ada icon OneNote untuk men-share email ke OneNote, dengan demikian akan meningkatkan produktivitas user. Seperti itu tampilannya. Selanjutnya, review laporan ketiga adalah bahwa OneNote dapat digunakan sebagai sarana buku catatan yang dibuat dengan tulisan tangan, baik melalui tablet atau handphone. Kemudian tulisan tangan ini dapat dikenali sebagai teks sehingga dapat dilakukan pencarian dengan mudah jika nanti diperlukan. Kemudian tulisan tangan ini bahkan bisa di-convert menjadi teks kalau diperlukan. Bahkan bisa mengenali tulisan yang ada dalam suatu gambar atau foto, seperti misalkan tulisan Garuda Airways pada gambar pesawat, nanti akan bisa dicari tulisan tersebut di dalam foto, sehingga sangat memudahkan kalau kita ingin menggunakan fitur tersebut sebagai sarana pembuatan paperless office. Jadi kita men-scan atau memfoto semua slip pembayaran listrik, faktur supplier, kwitansi dan sebagainya dari perusahaan, dokumen perusahaan, sehingga saat kita membutuhkan dokumen tersebut kita tidak perlu lagi mencarinya secara fisik, cukup kita mencarikan menggunakan OneNote. Pada gambar dia akan mengenali teks yang ada dalam dokumen tersebut. Begitu juga kita bisa mencatatnya, menggunakannya sebagai pencatatan rumus-rumus, sehingga kita juga melakukan pencarian, misalkan mencari suatu rumus tertentu dengan mudah. Fitur unggulan yang pertama dari OneNote adalah bisa membuat tabel otomatis dengan hanya mengetik sesuatu lalu menekan tab. Jadi kalau kita mengetik misalkan nama, tab, alamat, tab, nomor telepon, itu otomatis akan dibikinkan row dari tabel tersebut. Kita tinggal mengisi row-row-nya. Sangat praktis sekali untuk pencatatan, jadi sangat cepat. Kemudian untuk fitur selanjutnya adalah kalkulator otomatis. Jadi dia bisa menghitung otomatis dengan hanya kita menekan spasi setelah sama dengan. Jadi kita masukin angka, kemudian kasih spasi, kemudian kita kasih sama dengan, kita spasi, akan itu muncul otomatis. Kemudian bisa membuat page template. Jadi kita bisa membuat template-template misalnya untuk meeting, template untuk kuliah, template untuk catatan-catatan yang lain. Bisa juga merekam audio pada saat meeting, sehingga sangat mudah untuk melakukan dokumentasi dan bisa disinkronisasikan dengan catatan Anda di device lain. Selanjutnya fitur unggulan kedua adalah bisa mengatur topik dan subtopik dengan cara mendrag title dari halaman tersebut. Kemudian mudah untuk memindah halaman maupun menyisipkan halaman. Kemudian kita juga bisa memilih pada saat kita send to OneNote tuh mau dimasukkan ke notebook yang mana, section yang mana. Kemudian fitur unggulan yang ketiga dapat mencari apa yang dikerjakan oleh rekan kerja yang lain dengan mudah. Jadi kita bisa berkolaborasi, kita bisa mengecek misalkan kita mau mencari apa yang dikerjakan oleh teman kita. Di sini contohnya adalah namanya Dan Park. Dia sedang mengerjakan apa dan tanggal berapa, dan ada highlightnya mana yang dia kerjakan. Kemudian fitur keunggulan keempat dilengkapi dengan screen clippings. Jadi kita bisa mengeklip apa aja yang ada di layar, kemudian dia akan di capture atau ditangkap, disalin ke OneNote. Begitu juga untuk link artikel yang ada di website juga bisa di capture dengan mudah beserta alamat websitenya tersebut untuk bisa di-trace kembali. Kemudian fitur unggulan yang kelima dilengkapi dengan password. Jadi untuk data-data yang penting atau sensitif, rahasia, kita bisa gunakan password supaya tidak bisa dibuka tanpa password. Selanjutnya fitur keunggulan keenam adalah dapat melakukan summary berdasarkan
eh, tagging ya, tagging atau ikonnya sehingga mengelola informasi lebih efektif. Jadi kita misalkan bikin tagging gambar rumah untuk homework, tanda-tanya untuk pekerjaan atau question, itu kita bisa tampilkan berdasarkan tagging tersebut. Kemudian selanjutnya adalah kita bisa menganalisa kekurangan aplikasi dari OneNote ini, seperti kelemahannya pertama tidak tersedia fitur mind mapping, yaitu berupa semacam diagram yang digunakan untuk mind mapping. Kemudian autosave terkadang menyimpan tindakan kita yang secara tidak sengaja menggeser sesuatu atau menimpa sesuatu atau salah ketik tanpa kita sadari karena autosave. Kemudian selanjutnya, jika sinkronisasi bermasalah, ada kemungkinan notebook dapat mengalami error, sehingga setiap dibuka akan selalu mencoba sinkronisasi terus berulang-ulang, tidak bisa dibatalkan, atau bahkan tidak bisa dibuka. Kemudian, file OneNote secara fisik di hard disk atau SSD di komputer Anda, jika memiliki nama yang sama, walaupun foldernya berbeda, dapat menyebabkan kerancuan. Terutama ini kalau kita mempunyai dua notebook yang namanya sama tapi di beda device, dan kita bikin notebook itu dalam keadaan offline, itu sinkron dia akan bentrok. Kemudian selanjutnya adalah fitur pengenalan tulisan tangan itu kadang-kadang tidak akurat. Jadi kadang-kadang yang ditampilkan itu tidak sesuai dengan apa yang kita cari, atau dia tidak mengenali kata tersebut. Terutama kalau kata-katanya itu tidak umum. Nah, kalau kata-katanya umum seperti di kamus, dia bisa secara intelligence menduga suatu kata, walaupun misalkan hilang satu huruf, dia bisa menyamakan dengan di kamus, jadi dia bisa menampilkan. Demikian presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.